Kita langsung soal yang pertama ya. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 4 per 1 ditambah akar x. Nilai f inverse x-nya itu sama dengan berapa? Nah, sini kita diketahui, tulis soalnya ya. Fx itu sama dengan 2x ditambah 4 per 1 ditambah dengan akar x. Maka f aksen x-nya itu sama dengan berapa? Nah, ini kan dalam bentuk u per v, yang dimana kalau turunannya f aksen x-nya itu sama dengan turunannya ini, berarti u aksen dikali v baru dikurangi dengan u dikali v aksen per v kuadrat. Kita tulis apa aja yang diketahui. Di sini yang diketahui u-nya sama dengan yang ini, 2x ditambah 4. Maka u aksennya turunannya itu sama dengan turunan 2x 2 dan turunan 4 itu 0, kita tulis 2. Nah, baru yang ditanya lagi v itu sama dengan 1 ditambah akar x. Berarti v itu sama dengan 1 ditambah x pangkat setengah. Dia pangkat setengah karena dari akar. Baru ini v aksennya itu sama dengan turunannya 1 0, nggak usah kita tulis. Dan turunan x pangkat setengah itu yang setengahnya dipindahin ke depan. Baru pangkatnya dikurangi 1 yang ini. Berarti di sini setengah x pangkat setengah kurang 1 kan jadi minus setengah. Berarti u aksen sama v aksennya udah dapat semua yang ini. Kita tuliskan aja langsung. U aksennya itu sama dengan 2, yang ini 2. U aksennya itu 2. Baru dikalikan dengan v. V-nya mana? Yang ini. Berarti 1 ditambah akar x dikurangi baru u-nya 2x tambah 4 dikali v aksen yang ini setengah, yaitu setengah x pangkat minus setengah tutup kurung per v kuadrat yang ini, berarti 1 ditambah akar x pangkat 2. Yang ditanyakan f aksen 4, maka f aksen 4 itu sama dengan 2 dikali 1, yang x-nya diganti 4, dikali 4, dikurangi ini juga 2, dikalikan dengan x-nya diganti 4, dikalikan dengan 4. Ditambah yang ini setengah, baru 4 pangkat minus setengah, tutup kurung, per 1 ditambah akar x-nya ganti 4 kuadrat. Nah, yang ini tinggal kita sederhanain aja, berarti sama dengan 2 dikalikan dengan 1 ditambah akar 4. Akar 4 kan 2, berarti 1 tambah 2, 3. Tutup kurung, dikurangi 2 kali 4, 8. 8 tambah 4, 12. Dikalikan dengan 12. Tutup kurung. Ini untuk yang 4 pangkat minus setengahnya itu kita bisa sederhanain lagi. Kita tulis ke atas ya. Nah, di sini 4 pangkat minus setengah itu sama dengan, nah ini kan pangkatnya minus setengah. Kalau dia pangkatnya jadi positif, jadi pindah ke bawah, maka pangkatnya jadi positif. Berarti jadi 4 pangkat setengah. Kita tulis ya 4 pangkat setengah. Ini sama dengan 1 per akar 4. Jadi sama dengan 1 per akar 4 itu 2. Maka yang ini setengah dikalikan dengan yang ini setengah. Per ini 1 ditambah akar 4, 3. 3 dikuadratkan, itu berarti hasilnya 9. Kita tulis saja langsung 9. Nah, berarti ini f aksen 4 atau turunannya itu sama dengan
2 dikali 3 ini 6. Dikurangi 12 kali setengah itu kan 3 per 9 sama dengan 3 per 9 sama dengan 1 per 3. Berarti jawabannya itu A. Nah, gampang kan? Nah, ini soal yang berikutnya. Fx-nya itu sama dengan akar dari 4x kuadrat ditambah 9. Dan f aksen x-nya adalah turunan pertama dari fx. Maka nilai f aksen 2 itu sama dengan berapa? Kita tulis saja langsung ya. Fx itu sama dengan akar 4x kuadrat ditambah dengan 9. Maka di sini fx-nya itu sama dengan yang bentuk akar ini kan bisa kita buat ke dalam jadi pangkat setengah. Maka 4x kuadrat ditambah 9 itu pangkat setengah. Pangkat 1/2. Nah, setelah ini kita cari f aksen x atau turunannya. Nah, untuk bentuk yang dalam kurung dipangkatkan seperti ini, itu ada triknya. Nah, triknya itu seperti ini. Bila suatu fungsi fx itu ada sama dengan diketahui ini dalam kurung, entah apapun variabelnya, baru dipangkatkan dengan n, maka turunannya atau f aksen x-nya itu sama dengan n-nya majuin ke depan, n dikalikan yang dalam kurungnya tulis semua, baru pangkatnya yang n dikurangi 1. Nah, baru yang dalam kurungnya ini diturunkan. Nah, kita tulis saja ya, yang dalam kurung diturunkan. Berarti untuk yang ini, yang dalam kurung ini dipangkatkan setengah, berarti setengahnya kita majuin ke depan. Setengah, baru dikalikan seperti cara yang di atas tadi, yang ini. Tuliskan semua yang dalam kurung. Yang dalam kurungnya itu 4x kuadrat ditambah 9. Tutup kurung, baru ini pangkatnya dikurangi dengan 1. Setengah dikurangi 1, seperti yang tadi di atas. Baru dikalikan ini, yang dalam kurungnya diturunin. Yang ini semua diturunin. Nah, turunan 4x kuadrat itu kan 8x. Tambah turunan 9 itu 0, nggak usah kita tulis. Maka f aksen x-nya itu sama dengan yang 8x ini kalikan setengah. Berarti hasilnya 4x. Kita tuliskan 4x. Dikalikan yang ini kita tulis semua yang dalam kurung 4x kuadrat ditambah 9. Baru pangkat setengah kurangi 1 minus setengah. Maka f aksen x-nya atau turunannya itu sama dengan, nah yang ini, yang pangkat minus setengah ini kita ubah ke positif. Pangkat minus ini kita ubah ke positif. Berarti 4x, biar ke positif jadi di per. Yang ini kita buat dalam per. 4x kuadrat ditambah 9. Nah, pangkatnya di sini udah jadi positif. Yang minus setengah ini udah jadi pangkat positif atau setengah. Yang ditanyakan itu apa? Yang ini, f aksen 2. Kita tulis saja langsung f aksen 2 itu sama dengan 4 dikalikan dengan x-nya itu 2 per, kita panjangin ya, 4 baru dikalikan dengan 2 dikuadratkan ditambah 9 pangkat setengah. Nah, baru kita katasin ya. Nah, berarti ini itu sama dengan 4 kali 2 itu kan 8 per dalam kurung yang ini 4 dikali 2 pangkat 2 baru ditambah 9 itu hasilnya kan 25. Kita tuliskan 25. Pangkatnya setengah. Nah, ini itu sama dengan 8 per, ini kan pangkat setengah kita buat jadi akar 25. Jadi sama dengan 8 per akar 25 itu 5. Nah, berarti sama dengan 8 per 5. 1,6. Jadi jawabannya itu B. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya.
Nah, ini tuh adalah tipe soal turunan trigonometri. Nah, ini kan persamaan garis yang tegak lurus nih. Maka kita harus cari M. Untuk cari M itu adalah turunan Y. Y-nya itu sama dengan tangan X. Nah, kita tulis M itu sama dengan turunan Y atau yaksen. Maka turunan tangan X itu kan berapa coba? Ya, sekant kuadrat X. Nah, sekant kuadrat X itu kan bisa kita ubah lagi. Itu jadi 1 per kebalikan sekant kosinus kuadrat X. Nah, setelah dapat ini, kita masukin yang titik pi per 4 itu, yang titik pi per 4 ke X-nya kita masukin. Berarti yaksen itu sama dengan 1 per kosinus kuadrat, kita masukin yang pi per 4 yang ini. Pi per 4. Dalam kurung, tutup kurung. Nah, berarti yaksennya itu sama dengan 1 per, ini kan pi per 4 itu kan sudutnya berarti 180 bagi 4, berarti 45 derajat. Berarti ini kosinus kuadrat 45. Kita tulis 45. Nah, setelah ini kita tulis lagi. Setelah dapat 45 derajat ini kan sudut istimewa. Sudut 45 derajat itu kosinusnya setengah akar 2. Berarti kita tulis nanti di bawah setengah akar 2. Maka Y aksennya itu sama dengan 1 per kosinus 45 itu kan setengah akar 2. Nah, ini karena kuadrat, kita kuadratin lagi. Nah, setelah itu kita turunin lagi ke bawah. Berarti aksennya itu sama dengan 1 per, ini setengah dikuadratkan, berarti jadi 1 per 4. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. Maka Y aksennya itu sama dengan, ini 1 per setengah, seperempat dikali 2 itu setengah, berarti 1 dibagi setengah itu hasilnya 2. Kan di soalnya 2 buah garis yang tegak lurus. Nah, kalau seperti ini berarti ketentuannya M1 dikali M2 itu sama dengan minus 1. Kita tulis ya, M1 kali M2 sama dengan minus 1. Nah, M1-nya itu diketahui yang ini nih, yang dari turunan Y, berarti 2, M1-nya 2 kita tulis. 2 dikali M2 itu sama dengan minus 1. Berarti M2 itu sama dengan minus setengah. Berarti untuk dua baris garis yang tegak lurus, M-nya itu kita dapat setengah. M sama dengan setengah. Sudah dapat M-nya berapa, kita buat lagi ke bentuk yang seperti ini. Y dikurang Y1 dikurang Y1 itu sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1. Nah, ini yang Y-nya dikurang Y1-nya kita ambil yang ini, yang 1. Yang 1 ini. Itu Y1 kita tulis. Yang ini itu X. Berarti Y1-nya kurang Y1 sama dengan M. Nah, itu minus setengah dikalikan dengan X dikurangi X1-nya itu pi per 4. Nah, setelah dapat Y kurang Y1 itu sama dengan minus setengah kali X minus setengah X. Minus setengah dikali pi per 4 jadi positif pi per 8. Maka Y-nya itu sama dengan minus setengah X ditambah pi per 8 ditambah 1.
yang minus satunya pindah ke kanan jadi positif 1. Berarti inilah jawabannya. Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Seperti biasa kita tulis lagi soalnya. Fx sama dengan A tangen X ditambah Bx. Nah, kita cari turunannya. Berarti F aksen X atau turunannya. Turunan tangen X itu kan sekon kuadrat X. Langsung kita tulis. Berarti ini A dikali sekon kuadrat X ditambah dengan turunan Bx itu B tambah B. Jadi sama dengan, nah ini sekan ini kan kebalikan dari kosinus. Jadi kita tulis per A jadinya sama dengan A per kebalikan sekan kosinus. Berarti kosinus kuadrat X ditambah dengan B. Nah, di sini yang diketahui soalnya kan F aksen Pi per 4 itu sama dengan 3. Kita tulis ya, berarti F aksen Pi per 4. Nah, di sini yang kosinus kuadrat X, yang X-nya itu kita gantikan dengan Pi per 4. Berarti F aksen Pi per 4 itu sama dengan A per kosinus kuadrat ini Pi per 4 tutup kurung ditambah dengan B. Maka sama dengan A per kosinus kuadrat dikalikan dengan 45. Karena Pi per 4 itu kan 45. Nah, ditambahkan dengan B lagi. Maka sama dengan A per kosinus 45 itu setengah akar 2. Baru dikuadratkan lagi. Ditambah B. Maka F aksen Pi per 4 itu sama dengan, nah yang ini yang setengah akar 2 dikuadratkan itu hasilnya kan setengah. Berarti kita tulis saja langsung A per setengah ditambah dengan B. Berarti sama dengan A dibagi setengah berarti 2A ditambah B. Nah, sekarang kita lanjut. Kita garis dulu biar ada pembatas. Nah, berarti sekarang kita lanjut yang pakai F aksen Pi per 3. Berarti F aksen Pi per 3 itu sama aja kayak yang tadi. Kita tulis berarti A per kosinus kuadrat. Nah, yang ini kita ganti jadi Pi per 3. Yang tadi kan Pi per 4. Ini kita buat Pi per 3. Tutup kurung baru ditambah dengan B. Maka ini sama dengan A per kosinus kuadrat Pi per 3 itu kan berapa derajat? 60 derajat. Nah, kita tulis Pi per 3 nya itu yang dalam kurung ini kita tulis 60 derajat ditambah lagi dengan B. Maka sama dengan A per, itu kosinus 60 kan setengah, berarti kita tulis di sini setengah dikuadratkan ditambah B. Nah, berarti hasilnya sama dengan A per setengah kuadrat itu jadi seperempat ditambah B. Berarti F aksen Pi per 3 itu sama dengan A dibagi seperempat, berarti hasilnya 4A. 4A ditambah B. Nah, untuk F aksen Pi per 3 yang ini itu kan sama dengan yang 9 itu tuh, yang 9. Nah, yang ini. Berarti kita tulis aja langsung 9 itu sama dengan 4A ditambah B. Nah, yang ini juga sama, F aksen Pi per 4 sama dengan 3, berarti ini 3 sama dengan 2 ditambah B. Nah, kita garis dulu ya, biar pembatas. Nah, untuk mencari A tambah B itu gampang aja. Ini caranya. 4A ditambah B itu sama dengan 9. Baru 2A ditambah B itu sama dengan 3. Baru yang ini kedua ruas dikurangkan. Berarti ini hasilnya 2A itu sama dengan 6.
Nah, berarti A sama dengan 6/2, maka A-nya itu sama dengan 3. Nah, berarti 2A ditambah B itu sama dengan 3. B itu sama dengan 3 dikurangi 2A. Berarti B itu sama dengan, yang A-nya itu kan tadi 3, kita masukin ke A yang 2A ini. Berarti sama dengan 3 dikurangi 6, hasilnya minus 3. Nah, yang dicari itu A tambah B, kita tuliskan aja langsung. A-nya dapat itu 3, B-nya minus 3, berarti A tambah B itu sama dengan 3 ditambah minus 3, hasilnya 0. A tambah B sama dengan 0. Berarti jawabannya A. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jika fx sama dengan sinus kuadrat x, maka f aksen x sama dengan, untuk soalan seperti ini kita bisa menggunakan dengan aturan rantai. Nah, gimana itu aturan rantai? Aturan rantai itu berarti f aksen x itu sama dengan dy per dx itu sama dengan df per dv dikali dv per du dikali du per dx. Nah, inilah aturan rantai seperti ini. Dari soalnya kan diketahui fx-nya itu sama dengan sinus kuadrat x. Nah, di sini tuh kita buat pemisalan. Misalkan yang sinus x itu sama dengan u, atau u sama dengan sinus x. Maka du per dx turunan sinus adalah berarti jadi kosinus x. Nah, sekarang kita masukkan yang u tadi ke sini, berarti fx sama dengan sinus, u-nya masukkan, kali berarti u kuadrat. Nah, dari sini nih, yang u-nya kan sinus x, kita gantikan sinus x-nya jadi u. Kita buat lagi pemisalan. Misalkan V itu sama dengan u kuadrat. Nah, berarti dV per du-nya itu turunan u kuadrat adalah 2u, yang ini. Yang soal tadi kita tulis lagi setelah ini. Soal. Berarti fx itu sama dengan sinus kali sinus kuadrat x. Ini kita misalkan lagi. Misalnya V itu sama dengan sinus kuadrat x. Berarti fx-nya itu sama dengan sinus V. df per dv atau turunan sinus V, df per dv itu sama dengan kosinus V turunannya. Berarti f aksen x-nya itu sama dengan dy per dx itu sama dengan df per dv dikali dv per du dikalikan lagi dengan du per dx. Nah, berarti f inverse x-nya yang ini df per dv-nya kan udah diketahui nih, berarti kosinus V dikalikan dv per du 2u dikalikan dengan du per dx kosinus x. Berarti f aksen x-nya itu sama dengan kosinus V. V
V-nya itu berapa, V? V itu kan sinus kuadrat X, berarti kita tulis aja langsung. Yang ini. Nah, yang ini. V sama dengan sinus kuadrat X. Berarti kosinus dikalikan dengan buka kurung sinus kuadrat X. Dikalikan dengan 2U. 2 yang U-nya diketahui sinus X. Sin X kali cos X. Berarti F aksen X sama dengan kosinus dalam kurung sinus kuadrat X. Nah, yang ini 2 sin X cos X. Kan itu bisa sama aja kita buat dengan sinus 2X. Nah, udah dapat kan? Berarti F aksen X-nya itu sama dengan sinus 2X cos dalam kurung sinus kuadrat X. Nah, kita lihat di jawabannya. Ada nggak jawabannya? Oh, ada E. Jawabannya E. Berarti gampang kan?